Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah tidak kita sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita bersyukur sore hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita ada pada sore hari ini, kita percaya semua karena anugerah Tuhan, amin. Sebab itu mari kita mau buka hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Sebab tidak ada yang lebih indah selain kita mau selalu menyembah Tuhan. Selain kita mau agungkan namanya, haleluya. Sebab itu mari kita sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Atas segala kasih dan pertolongan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami menyadari oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Engkau melihat kerinduan kami. Kami mau datang bersatu hati. Kami mau datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebab itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ambil alih setiap pujian penyembahan kami. Engkau urapi kami semua Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah kami saat ini, kami menikmati hadirat Tuhan. Menikmati lawatan-Mu bekerja dalam hidup kami. Sehingga yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang mengalami berbagai masalah pergumulan akan diberikan kemenangan. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, Engkau taruh roh pujian dalam hidup kami. Sebab Engkaulah pusat penyembahan kami saat ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kami pelayan-pelayan altar Tuhan. Bahkan kami semua jemaat yang sudah ada di tempat ini. Kami percaya kami semua tinggal dalam urapan Allah. Sehingga kebebasan, sukacita, kemenangan menjadi bagian kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga sampai pada akhirnya. Biarlah semua berjalan seturut mau kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami sore hari ini. Kami mau dasarkan dalam nama Tuhan yang ajaib. Yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Kamu terus menikmati bait-Mu dalam hidup ini. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, mendiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di
semua kemurahan-Mu. Sekali lagi dengan lembut katakan, lebih baik. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Lebih baik kami berada dalam pelataran-Mu daripada kami berada di tempat yang lain Tuhan. Sebab kami tahu dalam hadirat-Mu ada berkat Allah. Oh, haleluya. Memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau menikmati dan menikmati segala murahan-Mu. Lebih baik, amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati segala murahan-Mu. Dan menikmati segala murahan. Sekali lagi kami mau menikmati dan menikmati segala murahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau datang menyembah Allah yang hidup. Kami datang di tempat ini Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk dipulihkan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami akan tetap belajar untuk mengenal pribadi-Mu. Sebab Engkau Allah kami Bapa. Engkau Tuhan kami yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, katakan haleluya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, katakan kepada Tuhan. Haleluya.
Kudus Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Amin. Haleluya. Dengan iman katakan Engkau kudus. Angkatlah suaramu pada sore hari ini. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Berikanlah hati yang terbaik bagi Roh Kudus sore hari ini. Haleluya. Layak disembah. Engkau kudus. Kudus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Layak dipuji. Oh, haleluya. Katakan kepada Tuhan. Kudus. Engkau sama-sama saja pun kita semua bagi berdiri. Haleluya. Layak dipuji. Sekali lagi katakan Engkau kudus. Kudus. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Layak disembah. Mari sembah Dia pada sore hari ini. Buka hatimu, buka suaramu. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Haleluya. Yesus. Engkau kudus Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Segala puji syukur hanya bagimu. Oh, haleluya. Yesus. Glory, glory, haleluya. Yesus saja ini. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau kudus. Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Kami rindu untuk menikmati lawatan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang layak disembah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan bersoraklah bagi Dia pujian
biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian saat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kebenaran dan jalan. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus jalan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, haleluya. Oh, haleluya. saudara. Sebab malam hari ini kita mau bersuka bagi Tuhan. Amin.
kita akan tetap menikmati hadirat Tuhan. Dalam ibadah kita ada kuasa, dalam ibadah ada mujizat. Kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Haleluya. Tuhan selalu ada bersama kita, amin. Tangan Tuhan selalu menopang. Tangan Tuhan selalu memegang tangan saya dan saudara. Percaya apapun keberadaan kita malam hari ini. Persoalan, beban, pergumulan boleh datang. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada saatnya kita hadapi, seringkali kita tidak mengerti. Tapi kita tetap terus tetapkan hati kita untuk percaya. Terus mengasihi Tuhan. Sampai akhir kehidupan saya dan saudara. Buka hatimu buat firman Tuhan malam hari ini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai
pujian ini. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingin. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali akan mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati. Ku hambamu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati. Ku hambamu yang setia. Dengan lembut katakan, sampai akhir di hidupku. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan, menjadi satu doa kami kepadamu. Kamu terus menyembahmu Tuhan, kamu tetap terus melayanimu. Yesus, mampukan kami Tuhan. Oh Tuhan, Yesus, kamu tetap mengasihimu, Yesus, biar kau dapati. Ku hambamu yang sekali lagi dalammu. Engkau naikkan pujian ini kepada Tuhan. Dan pelayanan kami serta pada Bapak Gembala, dan kita semua bangkit berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap menyayangimu, biar kau dapati. Ku
hamba-Mu yang setia. Oh, sampai akhir hidupku, tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang, biar Kau dapati Tuhan, ku hamba-Mu yang setia. Hamba-Mu yang bersama-sama kita berikan pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hidup. Kami sangat bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah seumur hidup kami tetap setia di hadapan hadirat Tuhan. Seumur hidup kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang kami hadapi, tantangan seberat apapun yang kami alami, biarlah kami telah terus berserah kepada Engkau. Kami mengandalkan Engkau, kami berserah kepada Engkau, dan Engkau akan mendapati di akhir dari kehidupan kami terus setia sebagai hamba yang taat di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya firman-Mu akan diberitakan bagi kami. Biar firman Tuhan ini kembali datang memberkati kami semua. Seberapa umat Tuhan yang hadir malam hari ini, biarlah berkat firman Tuhan akan menjadi santapan untuk kehidupan kerohanian kami. Kami kuat secara rohani. Kami mampu menjalani hari-hari kami dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau saja. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya pendengaran hati yang baik sudah menjadi bagian kehidupan kami. Proteksi ruangan ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Kemuliaan, pujian hanya bagi Engkau saja. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur kembali malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25. Saya ingin berbicara mengenai hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Matius pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-14. Sampai ayatnya ke-18. 14 sampai ayatnya ke-18 saja. Pembacaan ini cukup panjang sampai 30. Tapi saya akan baca dari ayatnya ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan saya baca dalam nama Yesus. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Lalu ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya.
Sampai di situ saja saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita semua tentunya sebagai anak-anak Tuhan diberikan talenta oleh Tuhan. Tidak seorang pun dan bisa berkata bahwa saya tidak punya talenta apa-apa. Saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kesanggupan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap mereka yang percaya kepada Tuhan itu diberikan sesuatu talenta yang Tuhan percayakan supaya talenta itu dipakai untuk memuliakan dan menyukakan Tuhan dalam hidup ini. Engkau tidak bisa berkata bahwa saya nggak punya apa-apa. Kita punya mulut untuk bisa dipakai menjadi pendoa. Kita bisa punya mulut dipakai untuk bernyanyi buat Tuhan. Engkau juga diberikan kemampuan mungkin untuk sebagai seorang pemusik, saudara yang kasih oleh Tuhan. Penari rebana. Mungkin sama sekali engkau berkata saya tidak bisa menyanyi. Tapi terkadang perkataanmu bisa menjadi motivasi, mengkuatkan orang lain. Membangkitkan semangat yang sedang lemah dan tidak berdaya. Engkau bisa menasihati orang lain, menuntun dia kepada kasih karunia. Ada begitu banyak hal yang Tuhan kasih karena kerajaan sorga, saudara yang kasih oleh Tuhan. Digambar Tuhan adalah sang empunya alam semesta ini, pemilik sorga. Dia memberikan begitu banyak pemberian. Kita ini hanya seorang yang mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Semua yang kita miliki itu punya Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi apakah yang Tuhan percayakan bagi kita? Kita bisa benar-benar, saudara yang kasih oleh Tuhan, bertanggung jawab. Dan Tuhan mendapati engkau sebagai hamba yang setia atau sebagai hamba yang tidak setia. Kita kan melihat bagaimana seorang hamba yang setia, bagaimana seorang hamba yang tidak setia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang pertama, hamba yang setia itu dia tidak akan buang-buang waktu. Yang pertama, dia akan segera bekerja, tidak menunda-nunda. Dia akan segera bergerak dan bekerja, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu yang 5 talenta ini diberikan 5 talenta. Dia tidak menunda-nunda waktu, dia segera mengerjakan pekerjaan itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang 2 talenta demikian juga, dia tidak menunda-nunda waktu. Dia segera bekerja dan menghasilkan 2 talenta lagi. Selanjutnya saudara, hamba yang setia itu adalah hamba yang tidak suka protes, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu yang pertama diberikan 5 talenta. Kemudian hamba yang satunya diberikan 2 talenta. Yang diberikan 2 talenta ini juga hamba yang setia. Tapi dia tidak protes dan berkata, saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan memberikan dia 5 talenta? Mengapa saya tidak diberikan 4 atau 3? Hamba yang taat dan setia, dia tidak akan protes, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia akan menerima dan mengerjakan apa yang dipercayakan, yang menjadi tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Kemudian yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, hamba yang setia adalah hamba yang akan tetap bekerja meskipun tidak dipantau, meskipun tidak diperhatikan, meskipun tidak dijaga. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 25 ayat 19, selama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Mereka ditinggalkan dalam waktu yang lama, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka dibiarkan bekerja. Mereka dibiarkan mengerjakan tanggung jawab masing-masing. Tuhan mempercayakan talenta kepada kita. Masing-masing kita bertanggung jawab terhadap talenta yang telah dipercayakan, yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita kerjakan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, hamba yang setia adalah hamba yang akan menghasilkan buah. Dia akan berhasil. Yang 5 talenta dipercayakan 5. Maka dia bekerja, berusaha, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia bertanggung jawab, dia mengelola dengan baik. Dia mengerjakan pekerjaan itu dan menghasilkan 5 talenta. Yang 2 talenta juga demikian. Dia tidak sia-siakan kesempatan yang ada. Dia langsung bekerja, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan menghasilkan juga 2 talenta. Hamba yang setia adalah hamba yang bisa menghasilkan buah. Tetap bekerja meskipun tidak dilihat.
Dia tidak suka protes, tidak membuang-buang waktu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan hamba yang tidak setia? Hamba yang tidak setia digambarkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kamusnya Tuhan, orang yang menyia-nyiakan talenta, karunia yang Tuhan telah berikan kepada dia, menganggap enteng, menganggap rendah pemberian itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia dianggap begitu jahat di mata Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kasih karunia. Tuhan telah berkorban memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Dia rela memikul salib dengan penderitaan yang begitu hebat. Dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Dia mengerjakan itu dengan kasih dan pengorbanan yang begitu luar biasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada waktu kita sebagai anak-anak ketebusannya, diberikan kesempatan, diberikan anugerah, diberikan kasih karunia, diberikan talenta, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita menyia-nyiakan, kita memandang rendah talenta tersebut, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dikatakan sebagai hamba yang jahat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau sudah membaca dalam pembacaan selanjutnya, Tuhan itu berkata, dia adalah hamba yang jahat. Orang yang jahat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hamba yang tidak setia adalah hamba yang jahat. Dalam Matius 25 ayat 26, jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat. Hamba yang tidak setia yang kemudian, kedua, dia malas, tidak mau bekerja. Kalau hamba yang setia tidak buang-buang waktu, segera bergerak, segera bekerja. Bekerja keras, sudah yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghasilkan hasil. Dia santai-santai saja. Dia tidak mau bekerja. Dia biarkan talenta, bahkan dia tanam itu talenta di dalam tanah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, hamba yang tidak setia itu hamba yang suka protes, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 24, kata hamba yang tidak taat ini, kini datang juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Pada waktu diberikan kepercayaan ini dan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat dia bisa protes. Itu kan bukan bagian saya, dia yang bertanggung jawab di bagian itu. Sedikit-sedikit saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu mungkin dalam sebuah grup, dia bekerja, mungkin gambaran sudah yang dikasihi oleh Tuhan. Namanya tidak disebutkan karena dia mengambil bagian dalam pekerjaan tersebut. Dia akan sempat untuk apa protes. Kok mereka semua disebutkan, kok saya tidak disampaikan. Hamba yang tidak setia adalah hamba di dalam lingkup apapun juga begitu mudah untuk selalu protes ini dan itu. Harus begini, mengapa begitu. Kalau hamba yang taat, dia akan tunduk kepada otoritas di mana mempercayakan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hamba yang tidak setia adalah hamba yang suka protes. Selanjutnya, ada banyak alasan. Ada 1001 alasan yang akan keluar dari mulutnya untuk membangun argumen, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap sesuatu yang dia tidak mau kerjakan. Alasannya itu dan itu. Matius 25 ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dia tidak pernah kehabisan alasan. Untuk apa saudara? Untuk mencari alasan. Untuk mencari hal. Untuk menutupi kekurangannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kelima, hamba yang tidak taat tidak bisa menghasilkan buah. Makanya Tuhan itu berkata dalam ayatnya yang ke-27, karena itu sudah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Makanya sudah dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ini begitu marah. Dia berkata, kamu adalah hamba yang jahat. Kamu adalah hamba yang malas, sudah dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hal yang begitu luar biasa, amat terlebih kalau berbicara di dalam pekerjaan Tuhan. Seumur hidup kita,
Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punyai, segala sesuatu yang kita bisa berikan, segala sesuatu yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, bahkan nyawa kita pun sudah dikasih oleh Tuhan, tidak akan bisa membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Tidak akan pernah bisa membalas anugerah Tuhan dalam hidup ini. Tidak akan bisa pernah membalas pemberian Tuhan dalam hidup ini. Nafas kita saja ini saudara. Kesehatan saja sudah dikasih oleh Tuhan. Waduh, kalau kita tahu lihat bagaimana mereka yang benar-benar mengalami sakit di rumah sakit saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan dengan biaya yang tidak sedikit saudara yang dikasih oleh Tuhan. Miliaran rupiah. Karena penyakit itu benar-benar membutuhkan biaya yang cukup besar. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah kita dalam kondisi ekonomi yang bisa dikatakan tidak seperti mereka. Begitu mudah mereka mengeluarkan puluhan miliar. Tapi kita diberikan kesempatan dengan kesehatan yang begitu luar biasa. Bukankah itu anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Amat terlebih berkat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita saudara. Itu sesuatu yang begitu luar biasa, yang mustahil untuk kita balaskan kepada Tuhan. Untuk itu saya mau katakan kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun talenta yang Tuhan beri dalam hidupmu. Apapun talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Apapun talenta yang engkau miliki saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin engkau hanya punya satu talenta. Tapi engkau kerjakan itu dengan talenta yang Tuhan berikan ke dalam hidupmu saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kalau kita melihat yang pertama saudara. Pada waktu kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ternyata Tuhan itu punya penilaian yang sama saudara. Bukan dari banyaknya yang kita kerjakan saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan melihat meskipun cuma satu hal yang kecil kita lakukan. Tapi kita setia di situ Tuhan memberikan apresiasi yang sama. Pada waktu yang 5 talenta ini menghasilkan 5 talenta, kemudian yang 2 talenta menghasilkan 2 talenta, pujiannya sama, perkataannya sama saudara. Dalam Matius 25 ayat 21 dan 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang 2 talenta juga demikian saudara. Setelah dia selesai dan memberikan 2 talenta, pujiannya sama. Baik sekali perbuatanmu itu wahai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan tidak melihat dari banyaknya apa yang dikerjakan ternyata. Tapi meskipun hanya 2 yang dikerjakan oleh sang orang hamba yang 2 talenta ini yang setia, diberikan apresiasi yang sama saudara. Diberikan pujian yang sama. Dan akan dipercayakan kepada hal-hal yang lebih besar lagi saudara yang kasih oleh Tuhan. Di dalam kita bekerja di dunia usaha, pada waktu kita tidak bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil, mustahil kita akan bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar. Kita dipercayakan kepada proyek yang kecil tetapi tidak bisa bertanggung jawab. Mustahil kita akan dipercayakan untuk proyek yang lebih besar sudah yang dikasih oleh Tuhan. Perusahaan kita akan di blacklist. Kita setia kepada perkara yang kecil. Kemudian sudah yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan pada perkara kecil itu akan mendapatkan kepercayaan tentunya pada perkara yang besar. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, kemudian berkat pada waktu kita setia pada talenta yang Tuhan percayakan, kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tuhan, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan ini berbicara kepada kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita akan menikmati berkat di dalam kekekalan. Hamba yang tidak setia, firman Tuhan berkata, sudah kasih oleh Tuhan, disuruh tangkap, buang di tempat yang paling gelap. Di sana ada ratap dan kertak gigi saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu bicara mengenai apa? Penghukuman. Jadi pada waktu kita dipercayakan talenta yang dari Tuhan dalam hidup ini. Kemudian talenta itu kita remehkan, kita sia-siakan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita pandang remeh pemberian kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak hargai
Sesuatu yang begitu luar biasa itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita adalah hamba yang jahat di hadapan Tuhan. Kita adalah hamba yang malas di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Talenta hal yang sekecil apapun juga. Mungkin engkau hanya bisa berdoa. Mungkin engkau hanya bisa bernyanyi secara pribadi sudah yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau tidak melakukan hal yang besar seperti orang lain. Tapi pada waktu engkau setia, engkau mengerjakan itu, Tuhan melihat kehidupanmu. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya, kemurahannya dalam hidupmu. Bertanggung jawab dengan apa yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau Tuhan mempercayakan kita berkat-berkat yang kecil, tapi kita terus setia mengerjakan itu, Tuhan akan percayakan engkau menikmati berkat-berkat yang besar di kemudian hari. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Biar berkat bersama dengan perjamuan asa yang kudus akan memberkati kita pada malam hari ini. Tundukkan kepalamu di hadapan hadirat Tuhan. Bapa di sorga, seberapa kami yang hadir malam hari ini, kami akan bersekutu bersama dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau layakkan dan kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Engkau tahirkan kami. Engkau hanya bisa dihampiri dalam kesucian dan kekudusan. Dan kami tahu Tuhan dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, jerih payah kami, berkat-berkat rohani, tidak akan sia-sia, akan terus menjadi bagian kehidupan kami. Layakkan hamba-Mu, kuduskan tua-tua jemaat yang ada. Kuduskan umat Tuhan yang ada. Biar berkat Allah tercurah menjadi bagian kami dalam persekutuan kami bersama dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran. Oh, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya amat kuasa. Bisa undang tua-tua jemaat untuk tampil ke depan. Amat kuasa. Sembuhkan segala sakit, darahnya tebus lagi darahnya. Haleluya. Sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya. Nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah cintanya. Oh heranlah kuasanya. Oh heranlah, heran lebih nama Yesus heran.
kuasanya heranlah kuat. Nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah. Heran namanya, heran namanya, sungguh heran kuasanya. Nama Yesus, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, heran namanya, sungguh heran kuasanya. Nama Yesus, haleluya. Bila ada jemaat Tuhan yang belum dapat roti atau anggur, saudara mohon untuk angkat tangan supaya bisa segera dilayani. Puji Tuhan. Nama Yesus, Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Oh heranlah, heran lebih lagi nama Yesus heranlah. Oh nama Yesus heran, haleluya, cintanya oh kuasanya heranlah, amin. Oh heranlah, heran lebih heran namanya, haleluya. Oh heran namanya, sungguh heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Sekali lagi, heran namanya, glory, 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 haleluya. Sungguh heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah, amin. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam persekutuan bersama tubuh dan darah Tuhan, kemuliaan anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dosa diampuni, kesalahan dihapus, anugerah tercurah melalui darah Yesus yang tercurah di Kalvari. Begitu besar kasih Tuhan, kasih yang tidak terbatas, kita alami dan nikmati melalui pengorbanannya,
Di tengah-tengah dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Cinta yang sempurna terpancar bagi manusia yang tidak layak seharusnya untuk menerima pengampunan. Tapi kita menerima kasih karunia Tuhan di sana. Naikkan doamu, permohonanmu di hadapan hadirat Tuhan. Mungkin engkau alami persoalan masalah tantangan yang begitu berat. Ingat, Tuhan begitu mengasihi hidupmu. Engkau begitu berharga, begitu bernilai. Kasihnya adalah kasih yang sampai mati. Dia korbankan dirinya. Karena engkau begitu berharga di matanya. Percaya dengan iman. Hari ini kita juga menikmati kasih yang tidak terbatas. Melalui anugerah jawaban doa. Yang Tuhan sanggup untuk karuniakan dalam hidupmu. Kita akan bersekutu bersama tubuh dan darah Tuhan. Angkat roti ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dengan iman percaya di dalam nama Yesus, kita bersekutu dengan tubuh dari Tuhan kita di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang membebaskan kami. Terima kasih buat pengorbananmu yang memerdekakan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Engkau rela menderita untuk menebus kami yang seharusnya mengalami penghukuman oleh karena dosa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau angkat cawan anggur ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dengan iman percaya, kita akan bersekutu dengan darah dari Tuhan kita. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita berikan pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau. Kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima hormat. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan, berkat penebusan yang kami alami dalam hidup ini. Hari ini engkau yang datang dengan persoalan, masalah, tantangan, beban berat. Percaya dengan iman di dalam nama Yesus. Engkau pulang dengan jawaban dan kemenangan dari Tuhan. Engkau yang datang dengan sakit penyakit. Percaya oleh bilur-bilur dan darah Yesus. Engkau pulang dengan pemulihan. Engkau pulang dengan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Engkau yang datang dengan susah. Biarlah engkau pulang dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh ajaib. Terima kasih buat cintamu yang terus-menerus kami alami. Anugerahmu yang tidak pernah terbatas dalam hidup ini. Cintamu yang tiada taranya yang selalu kami alami bagi kami. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar, Engkau taruh dalam hati kami. Biarlah kami terus menjadi hamba yang setia, hamba yang taat. Apapun yang Engkau percayakan bagi kami akan terus taat dan mengerjakannya. Supaya sampai akhir di hidup kami, Engkau akan melihat kami hamba yang setia di hadapan hadirat Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang telah datang memberkati saya dan saudara malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Ku berbahagia, yakin teguh. Yakin teguh
kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pujian ini akan terus menguatkan iman percaya kami. Bahwa kami akan terus memuji Engkau. Kami akan terus menyembah Engkau Tuhan. Walaupun kami harus melewati berbagai masalah pergumulan dalam hidup ini. Tetapi kami percaya bersama Engkau kami kuat. Bersama Engkau kami mendapatkan kemenangan yang berasal daripada-Mu. Dan malam hari ini kami bersyukur dengan firman-Mu yang kami telah dengar malam hari ini Tuhan. Yang membawa kami Tuhan, menjadikan kami umat yang lebih lagi setia mengasihi Engkau. Dan biarlah bukan sekedar kami menjadi pendengar saja Tuhan, tapi mampukan kami semua ya Bapa, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Dimanapun kami pergi dan berada, jadikan kami menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati dalam keluarga hamba-Mu. Terlebih dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau terus pakai mereka dengan luar biasa. Pengurapan hikmat akal budi. Kebijaksanaan daripada Allah sendiri. Akan menjadi bagian hamba-Mu. Sehingga dalam pelayanan hamba-Mu. Semakin hari semakin akan diberkati Tuhan. Kami semua jemaat-Mu malam hari ini kami telah memberikan korban syukur kami. Kami percaya setiap tangan yang telah memberi malam hari ini. Kami tahu Tuhan yang kami balas sedang janji firman-Mu dalam hidup kami. Apapun yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Apapun menjadi usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya Engkau Tuhan buat berhasil Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Sehingga kami di tengah-tengah kami diberkati. Biarlah ajarkan kami selalu merendahkan hati kami. Karena sesungguhnya apapun yang kami alami, kami terima miliki dalam hidup ini. Semua itu hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah memberikan korban syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Setelah kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Amin. Kita punya doa kepada Dia. Dia besar, Dia sangat besar. Besar Allahku, namanya besar. Haleluya, Tuhanku. Sekali lagi bersama-sama. Oh, besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, oh
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat malam hari yang Tuhan berikan bagi kami. Malam hari ini kami ada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan, membesarkan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk menerima pujian, menerima hormat, menerima glory, menerima kemuliaan. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pencipta alam semesta, kami memuja, memuliakan, menyembah Engkau dalam Yesus yang telah menebus kehidupan kami. Kami percaya malam hari ini berkat-berkat sorgawi telah tercurah menjadi bagian kehidupan kami. Malam hari ini akan pulang dengan anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami akan menerima kemenangan Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang minggu yang akan kami lewati. Ada tangan Tuhan yang menyertai umat-Mu. Pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian umat Tuhan. Usaha, pekerjaan, jerih lelah mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat dalam segala usaha dan jerih lelah umat Tuhan di sepanjang minggu ini. Ada perlindungan Tuhan dalam langkah-langkah kehidupan mereka. Ada perlindungan Tuhan dalam setiap perjalanan kami di sepanjang minggu ini. Hal-hal yang akan merusak kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Kecelakaan, mara bahaya, hal-hal yang merugikan umat Tuhan. Kami halaukan itu, kami berkata, di dalam nama Yesus berkuasa. Kami percaya perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian umat Tuhan. Mereka aman di sepanjang minggu ini. Karena Engkau penopang kami yang sempurna. Tidak lupa juga kami berdoa untuk sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Orang-orang tua kami, saudara-saudari kami, anak-anak kami. Doa kami untuk kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hidup mereka selalu. Roh yang mengasihi Tuhan, roh yang mencintai Tuhan. Roh yang bersandar berharap kepada Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan terus akan menolong mereka. Yang sudah bekerja diberkati usaha pekerjaan mereka. Yang dalam pendidikan diberkati dengan hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan, kecerdasan, prestasi yang baik. Menjadi bagian anak-anak kami. Kami percaya kehidupan mereka akan ada selalu dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Umat-Mu telah berkorban hari ini, telah melayani Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang kami persembahkan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan sanggup membalas lebih dari apa yang kami harapkan dan pikirkan. Dan tentunya hidup ini akan terus menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Kiranya kita selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kita juga selalu menikmati berkat-berkat seperti yang pernah dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu disertai dengan sukacita, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampaikan salam kepada samping rekan saudara.